Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para penonton yang dirahmati Allah, ayah bunda, anak-anakku, adik-adik, kakak-kakak sekalian yang alhamdulillah sudah menyempatkan diri atau berniat untuk belajar bersama untuk menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan niat kita, motivasi kita untuk menghafal Quran Allah jaga agar senantiasa selalu Allah kuatkan dalam jalannya. Dan mudah-mudahan melalui video ini juga menjadikan ladang pahala jariah khususnya untuk guru-guru saya dan diri saya pribadi atas sedikit ilmu yang nanti akan saya sampaikan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan hari ini, di bulan yang penuh berkah ini, bulan yang dimana diturunkan Al-Quran di dalamnya, mari sama-sama kita meluangkan waktu ya untuk menghafal Al-Quran. Dan insya Allah saya meniatkan diri di bulan yang penuh berkah ini untuk menghafalkan surat Al-Mulk. Kenapa surat Al-Mulk? Karena dari porsi ayatnya itu ada 30 ayat, yang dimana saya mengambil standar minimal untuk menghafal Al-Quran sesempat-sempatnya atau seminimal-minimalnya 1 ayat aja per hari. Yuk kita hafalkan. Masa tidak bisa sama sekali ataupun tidak ada waktu? Itu bukan suatu alasan. Yang menjadi alasan terkuat untuk menghafal Quran adalah niat. Niat dan motivasi yang kuat. Ya. Itu adalah fondasi untuk melaksanakan suatu kegiatan atau mengimpikan suatu impian. Kalau tidak didasari dengan niat dan tekad yang kuat, itu hanya mustahil ataupun tidak bisa dicapai atau digapai. Nah, saya mengambil surat Al-Mulk karena setiap hari kita akan menghafalkan 1 ayat di tiap harinya di bulan suci Ramadan, dengan tujuan mengambil ibrah atau pelajaran dari surat Al-Mulk yang mungkin para penonton sekalian sudah mengetahui fadilah dan keutamaan terbesar dalam surat Al-Mulk melalui video-video ta'lim yang disampaikan oleh ulama-ulama kita, guru-guru kita. Dan di sini saya tidak spesifik membahas tentang fadilah terbesar surat Al-Mulk, tapi
yang saya sampaikan insya Allah trik dan tips untuk menghafal ayat dari surat Al-Mulk, di mana ayat dan cara menghafal yang saya selama ini gunakan itu insya Allah akan saya share kepada jamaah sekalian atau para penonton sekalian. Dalam menghafal Quran, yang perlu kita perhatikan adalah pertama niat. Niatkan semua itu untuk keberkahan dan menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya para pembaca Al-Quran itu Allah jamin semua hidupnya, Allah jamin fid dunya wal akhirah. Seperti hadis Nabi yang tadi saya sampaikan, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Karena bahwasanya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai penolong dan pemberi syafaat kepada siapa yang rajin membacanya, bahkan menghafalnya. Kalau udah kategori menghafal, itu berarti sudah rajin membaca, karena hafalan itu bisa terbentuk karena kita sering membaca Al-Quran. Nah, seperti itu. Kedua, setelah niat, yaitu belajar ilmu tajwid atau tahsin untuk memperbaiki bacaan-bacaan Al-Quran kita. Jangan sampai bacaan Al-Quran kita itu tergolong yang terbata-bata ataupun merusak makna dari setiap arti dalam ayat-ayat Al-Quran. Untuk itu pentingnya membaca Al-Quran seperti itu, untuk menghindari diri kita dari kesalahan-kesalahan, baik kesalahan kecil maupun kesalahan besar. Ketiga, setelah niat, setelah belajar ilmu tajwid, kemudian kita menghafal, memberanikan diri untuk menghafal. Di sini dianjurkan memang wajib menghafal dengan guru, artinya tidak sendirian. Ada orang untuk sekedar menyimak bacaan kita, untuk mengkoreksi bacaan kita yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Dan orang itu sudah alim atau sudah mengetahui ilmu tajwid sehingga bisa mengkoreksi bacaan-bacaan Al-Quran kita. Katakanlah guru ya, guru. Nah, kemudian pemilihan mushaf Al-Quran ketika menghafal dianjurkan oleh banyak penghafal Quran, menganjurkan mushaf yang terdiri dari 15 baris di dalamnya. Mushaf yang saya pegang ini, sengaja saya memilih mushaf yang kecil ini karena mudah untuk dibawa kemana-mana, atau bisa disebut Quran saku ya, Quran yang mudah dikantongi ataupun dibawa di dompet atau di saku-saku baju. Karena setiap saat menghafal Quran itu tidak jauh dari Al-Quran. Setiap ada waktu senggang, setiap ada waktu luang, dia pasti menggunakan Al-Quran ini untuk murojaah, untuk mengulas atau mereview hafalan-hafalannya. Nah, dianjurkan dalam mushaf tersebut itu pakai yang 15 baris. Cara menghitungnya dari pilih halaman yang isinya ayat semua, full ayat semua dari atas sampai bawah, kemudian hitung barisnya 1, 2, 3, 4, 5 sampai bawah sampai 15. Oke? Dan disebut Quran pojok, artinya ayat-ayat yang paling bawahnya berakhir di pojok semua, tidak terpotong di halaman berikutnya. Tuh, oke? Nah, setelah itu kita juga bisa mengetahui letak dari halaman atau nomor halaman dalam baris tersebut. Dari 15 baris itu kita bagi menjadi 3 bagian. 5 baris pertama
dari atas sampai dengan 5 baris ke bawah itu kategori bagian atas, ya, posisi bagian atas. Baris ke-6 sampai 10 itu kategori bagian tengah. Baris ke-11 sampai dengan 15 itu kategori bagian bawah. Kan ada penghafal Quran ketika menyebutkan ayat, ini ada di bagian mana? Atas, tengah, bawah. Dia bisa menyebutkan tengah, dia bisa menyebutkan bawah. Gitu. Nah, pemilihan mushaf itu menentukan daya ingat kita dan tata letak apa yang kita baca. Itu menentukan kualitas juga, penting. Makanya pemilihan mushaf penting. Ada mushaf yang memang 18 baris, ayat-ayatnya dempet-dempet, sehingga mata kita tidak sulit atau memetakan ayat-ayat tersebut. Jadi mata kita itu tidak terbiasa. Yang dempet-dempet itu bikin psikologis kita mudah malas, mudah mumet. Nah, makanya pilih Al-Quran yang memang dianjurkan oleh standar penghafal Quran pada umumnya. Nah, di sini saya menggunakan Al-Quran yang per 5 jilid. Per 6 jilid. Karena ada 30 juz, satu jilid kayak gini ada 5 juz. Jadi saya menghafal juz-juz yang mau saya hafal, jadi yang saya bawa juz yang mau saya hafal aja gitu. Jadi nggak semuanya terbawa. Walaupun selalu saya bawa dalam tas juz yang sisanya gitu. Jadi kalau mau kemana-mana cukup saya ambil juz yang saya pengen hafalkan saja. Nah, itu tips dari saya untuk memulai perjalanan sebagai penghafal Al-Quran. Setelah niat belajar ilmu tajwid itu penting sekali, karena yang menentukan bacaan kita nanti itu dari pemahaman ilmu tajwid kita, pemahaman ilmu tajwid kita yang selama ini kita pelajari. Gitu. Dan ilmu tajwid alhamdulillah kayak ilmu eksak, tidak berubah. Yang namanya mat ya hurufnya 3 dari dulu. Yang namanya qalqalah 5 hurufnya. Nah, itu contohnya. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dimengerti. Dan saya yakin para penonton sekalian ini adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah pilih hatinya, yang Allah pilih untuk disematkan rasa motivasi yang lebih dan niat yang lebih untuk menghafal Quran. Semoga Allah mudahkan. Oke, sama-sama kalau sudah siap kita persiapkan mushaf kita. Kita buka surat Al-Mulk ya. Kita buka surat Al-Mulk. Itu ada di juz 29. Biasakan ketika membuka, lihat juznya dulu. Lihat juznya, terus nomor suratnya. Di mushaf kita pasti tertera nomor suratnya, entah ada di atas ataupun di bagian muqaddimah surat atau muqaddimah permulaan ayat. Nah, di sini kita baca description-nya. Surat Al-Mulk itu adalah surat di juz 29, nomor surat 67 ya. Berarti kita sudah bisa membayangkan angka 67 itu. Setiap kita lihat angka, kita bayangkan dulu, sehingga angka itu muncul di otak kita. 67 gitu ya. Kalau ditanya surat Al-Mulk surat keberapa? Surat ke-67. Tanya di dalam diri kita sendiri ya. Oke. Di juz keberapa? Juz 29. Nah, kemudian ketika kita sudah melihat description dari surat tersebut, baru lihat nomor halamannya. Nomor halamannya ada di nomor 562. Oke. Sebelumnya sistematika penulisan di Quran pojok ini ya, itu halaman genap ada di sebelah
halaman nomor genap itu ada di sebelah kiri. Halaman ganjil ada di sebelah kanan. Ya. Jadi ada kadang beda nomor halaman ya. Ada beberapa saya temukan Qurannya sama 15 baris tapi nomor halamannya beda. Ternyata pas diperiksa ke depan itu ada indeks doa-doanya dulu. Jadi itu memuat satu halaman. Nah, itu. Cara menandainya itu cukup buka surat Al-Fatihah saja ya. Surat Al-Fatihah itu ada di halaman 1 ya, halaman 1, dan Al-Baqarahnya ada di halaman 2. Itu. Oke. Saya tanya lagi, surat Al-Mulk ada di surat keberapa? Kita jawab sama-sama, 67. Ada di juz keberapa? Juz ke-29. Oke, baru kita lihat halaman. Halaman berapa dimulai? Halaman 562. Di sebelah mana? Di sebelah kiri. Oke, paham sampai sini? Jadi menghafal itu santai, jangan terburu-buru untuk membaca ayatnya langsung. Jangan. Karena ketika kita terburu-buru, itu menandakan cepat hilangnya kita dalam menghafal. Cepat hilangnya hafalan kita kalau buru-buru. Tapi kalau kita nikmati dengan serius, santai, itu akan meresap dengan sendirinya ke daya ingat kita yang paling kuat. Gitu. Oke? Sama-sama kita baca ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wa atliq bihi lisani washrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Wa innahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Oke, itu doa pembuka yang saya dapat dari waktu itu mengikuti program sertifikasi guru tahfiz dengan metode Umi. Makanya saya pakai sampai sekarang karena memang doa itu sangat amat bagus makna-maknanya. Oke, sebelum kita baca surat Al-Mulk, saya tanya lagi, surat Al-Mulk ada di juz keberapa? Jawab. Dan surat keberapa? Dan halaman pertamanya ada di halaman keberapa? Oke, sudah bisa jawab? Mari kita sama-sama menghafal. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, ketika kita mulai menghafal, lihat nomor ayatnya dulu. Nomornya dulu sebut.
Kita mau menghafal nomor 1. Sebut ayat nomor 1. 1. Gitu ya. Baru baca ayatnya. 1. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, itu sudah kalau sudah hafal. Tapi kalau yang masih belum hafal, ini terlalu panjang, menurutnya terlalu panjang, kita bisa potong-potong ayatnya. 1. Tabarakalladzi. Nah, potong aja dulu sampai situ. Tapi akhirnya tetap sesuai hukum bacaannya. Ketika dipanjangkan, panjangkan. Ladzi, zi panjang. Nah, biasanya saya menggarisbawahi ataupun menandai clue ayat tersebut. Jadi ayat pertama, clue-nya apa? Tabarakalladzi. Nah, itu yang saya garis bawahi, ataupun ibarat kita menandai dalam hati kita ujungnya saja. Kalau ujungnya sudah kesebut, kita ingat, pasti belakangnya ikut. Gitu. Kadang orang ditanya ayat 1 apa sih, bunyinya apa? Apa ya? Diurut dulu. Nah, ini kalau 1 mendingan, kalau ayat 15, kalau ayat 20 apa ujungnya? Nah, itu harus mengurutkan dulu dan lama. Jadi caranya itu ditandai. Kita yang menandai sendiri, clue-nya apa? Tabarakalladzi. Jadi mudah kita ingat. 1. Tabarakalladzi. Nah, terus ulang-ulang. Di sini saya nggak mempatokkan atau minimal mengulang berapa. Yang penting banyak mengulang, itu semakin bagus. Ada orang yang sampai 10 kali dulu, 20 kali bahkan. Nah, itu menurut saya kalau untuk kita menghafal cepat, standarnya sih bukan itu. Standarnya apabila ayat tersebut yang kita ulang-ulang itu udah nyangkut di otak. Artinya udah kebayang hurufnya, detail, dan huruf dan tanda-tanda yang ada di dalamnya, hukum-hukum bacaan yang ada di dalamnya. Contoh, tabarakalladzi, ada huruf ta, ba, ro, kaf, alif lam, ada tasdidnya, ladzi, zi-nya panjang. Nah, itu udah kebayang berarti. Nah, itu boleh lanjut menghafal. Patokannya itu sampai kita benar-benar ingat ketika kita memejamkan mata, seperti kita melihat mushaf Al-Quran yang kita baca. Sampai sini paham? Mudah-mudahan bisa dimengerti. Tabarakalladzi. Udah hafal? Lanjutkan. Biyadihil mulku. Nah, biyadihil mulku. Nah, gitu ya. Nah, ulang lagi. Kalau belum ingat, ulang lagi. Sebut ayatnya, baca ayatnya. Sebut nomor ayatnya, baca ayatnya. Sebut dulu. 1, 2, 3. 1. Tabarakalladzi. Nah, udah hafal ya berarti ya. Lanjut ke kata selanjutnya. Biyadihil mulku. Nah, sampai situ aja dulu. Dipotong-potong. Kalau masih terlalu panjang, potong-potong sesuai dengan kemampuannya. Ya, ada orang yang memang memotongnya jauh. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Nah, sampai situ bisa. Tapi kalau masih kebanyakan, kita potong lebih sedikit lagi. Tadi tabarakalladzi. Nah, dengan catatan ayat lafaz terakhir tetap dibaca sesuai hukum bacaannya. Apabila panjang, baca panjang. Apabila pendek, baca pendek. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Nah, ya. Udah sampai situ. Ulang lagi sampai kita mengingatnya secara detail. 1. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Lagi. 1. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Lagi. 1. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Sudah kebayang sampai sini? Atau masih ada yang belum terbayang? Nah, itu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kalau belum, ulang lagi. Semakin banyak mengulang, semakin bagus dan semakin kuat ingatannya. Lagi. 1. Tabarakalladzi biyadihil mulku.
Nah, disambung ya. Kalau sudah dihafal dari potongan per potongan, disambung. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Nah, sudah hafal, lanjut ke lafaz berikutnya. Wa huwa ala kulli. Kalau bisa lanjut nggak apa-apa. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau bisa lanjut, lanjutkan. Tapi kalau masih belum bisa, belum terbiasa, karena belum terbiasa, boleh dipotong. Wa huwa ala. Lanjutkan lagi. Kulli syai'in qadir. Kulli syai'in qadir. Gitu. Potongannya ingat. Kalau yang panjang dibaca panjang, kalau yang pendek baca pendek. Oke, kita ulang lagi. Ayat 1. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Oke, bisa? Ya, lagi. Ayat 1. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Oke. Bisa? Nah, kalau sudah bisa, sudah jadi triknya itu lihat nomor ayat, baca ayatnya. Kalau belum bisa full langsung panjang gitu menghafalnya, potong-potong dulu. Per lafaznya dipotong-potong dulu dengan catatan bacaannya tetap sesuai dengan tajwid. Ya. Mengerti sampai sini? Oke, kita ulang lagi. Surat Al-Mulk ada di surat keberapa? Jawab 67. Ada di halaman keberapa? Ada di halaman 500 sorry, berapa? 562. Oke, betul. Dan di juz keberapa? Juz ke 29. Oke. Baru kita menghafal ayat pertama. Sama-sama. Nah, kalau waktu membaca itu hanya sebutkan nomor ayatnya di dalam hati aja, ya. Sebut dalam hati, 1 gitu, 1. Nah, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Oke. Alhamdulillah, sudah kita hafal bersama 1 ayat dalam surat Al-Mulk, ya. Nah, menghafal itu butuh konsistensi yang terpenting. Artinya dalam mereview atau memurojaahnya, mengulasnya, ya. Jadi setelah kita hafal, nah, ini yang paling tidak disadari oleh kebanyakan menghafal Quran. Kebanyakan hanya mengejar hafal saja. Tapi yang paling penting dari menghafal Al-Quran itu adalah proses menjaganya, memurojaahnya. Menghafal, kita bisa cepat menghafal. Dalam kurun waktu 5 menit kita bisa, kalau yang sudah pro mungkin bisa setengah halaman, ataupun kita bisa beberapa ayat banyak 5 menit saja. Karena Al-Quran, janji Allah itu udah dimudahkan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguhlah kami mudahkan Al-Quran untuk dipelajari, maka adakah yang mau mengambil pelajaran? Nah, inilah tantangan terbesar para penghafal Quran, yaitu di saat kita menjaga hafalan kita. Semakin banyak hafalan kita, maka semakin berat tugas kita dalam menjaganya. Tapi tenang, karena Al-Quran itu sejatinya menghadirkan ketenangan. Dan manusia itu sangat suka dengan yang namanya ketenangan dan ketentraman hati. Nah, di saat kita membaca Al-Quran, pasti insya Allah timbul ketenangan itu.